karena ilmu itu setelah kita tahu kita wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu ya. Ini para jamaah sekalian ya, insya Allah nanti akan datang ilmu-ilmu yang baru kepada kita. Man alama wa amila wa allama allamallahu ma lam ya'lam. Itu man alima, barang siapa yang belajar ilmu ya, wa amila, dan dia mengamalkan ilmu itu, wa allama, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada yang lain, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Itu disebut dengan ilmu laduni, itu asli itu ya, ilmu laduni sama Allah. Jadi kuncinya itu man alima wa amila wa allama allamahullahu ma'lam ya. Barang siapa yang belajar ilmu, kemudian setelah belajar dia amalin ilmunya, setelah diajar ilmunya dia apa? Diajarkan lagi ilmunya kepada yang lain, allamahullahu ma'lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Itu disebut dengan ilmu laduni dari Allah langsung itu. Ya, kadang-kadang ada amalan laduni itu kan ya. Maharnya mahal banget maharnya. Yang pidato beli apa? Beli mahar. Karena maharnya lebih gedean lagi. Ini para jemaah sekalian. Kalau udah ilmu laduni dikasih sama Allah, ya insya Allah. Yang tadi kita nggak tahu jadi tahu. Ya makanya pastinya ada itu. Wa amila, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti akan diberikan ilmu. Amin. Belum kita ketahui, ya belum kita ketahui. Dan anak-anak kita kalau kita rajin ngaji, insya Allah Pak, ya saat ya kalau kita rajin ngaji, anak kita nanti siapa sih nurunin? Kita rajin begini kan gara-gara orang tua kita dulu rajin. Karena itu di antara kita rajin itu mudah-mudahan di anak ada, nggak ada anak di cucu gitu udah. Nggak ada cucu dicicit, insya Allah ada yang jadi ulama. Gitu. Insya Allah gitu. Ya, ini udah dari kita taklim udah jelas banget tuh ya. Kalau kita cinta ilmu, cinta orang yang ngajarin ilmu, insya Allah nanti ya satu saat kalau anak yang nggak jadi karena hafidhu aliman, maka nanti keturunannya ada yang jadi orang alim. Ya, gitu. Dan bisa begini karena dulu orang-orang tua kita juga rajin. Nah, makanya kalau kita pengen anak kita rajin, kita ajabi dulu gitu. Karena nanti akan berasar kepada keturunan kita insya Allah. Ya dari sekarang gitu aja. Yang penting nanti anak saya udah nggak ada, pada kumpul lagi gitu. Kumpul lagi terus kita pada kumpul mengaji, kan susah itu ya, susah banget ya, itu makanya saya yakin semua orang-orang tua yang dulu pada rajin semuanya nih, pada rajin ngaji gitu. Makanya kita juga bisa ngaji. Orang tua kita lagi ngaji, aduh ya Allah, kayak apa kali kita susah banget. Makanya ini irodat Allah tuh begini ya, dikasih oleh Allah. Maka yang mahal tuh ini nikmat yang paling mahal makanya itu dibandingkan yang lain udah nggak ada lagi ya. Harta mah banyak, yang dikasih harta banyak orang luar Islam dikasih banyak hartanya mah ya, itu biarin kenapa nggak ada seberapa itu mah dibanding kita punya iman, punya Islam, dibanding kita bisa taat dan beribadah kepada Allah, itu nggak ada bandingan daripada nikmat-nikmat yang lain. Ini mau kita syukurin yang luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Jangan kau cabut dari itu ya, jangan kau cabut ya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat hidup kita, mudah-mudahan kita terus bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ya, makanya nggak bangga punya harta, jangan usah dibangga. Bisa ngaji ya, atau doyan ngaji, demen ibadah, itu yang luar biasa. Karena nggak setiap orang dikasih, gitu. Kalau yang lain mah dikasih semuanya, binatang juga dikasih ya, kalau punya harta ya bingung dia juga. Coba aja tanya deh orang punya banyak, kalau gak bingungnya kok ya, belum tentu senang punya banyak. Tanda di mana? Ketika dia punya nyari tempat kesenangan. Yang tempat kesenangan itu tidak bikin dirinya senang, pulang puyeng lagi baik ya, dugem gitu kan ya, itu kan jadi kesenangan dari diri banyak, padahal pulang puyeng lagi baik, belum tentu beres dengan keluarganya. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada jiwa ketenangan kecuali hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling bisa menyenangkan kepada kita, nggak ada lagi cari
Yang kaya coba cari, yang duitnya banyak, mobilnya banyak, pasti dia nyari kesenangan di tempat itu duitnya. Tapi tidak bisa bikin dirinya tenang. Coba dong, banyak yang stres. Punya duit banyak stres, banyak mendingan punya duit kagak stres kita. Ngaji lagi nyantai bisa tawa, dia belum tentu bisa tawa kayak begini. Paling kumpul-kumpul mikir lagi bagaimana merancang ini kan puyang lagi baik. Besok ngaji bagaimana ini puyang lagi baik. Kita baru ngaji orang kan, tapi nyantai baik hidupnya. Tawa, pulang bini nggak ngomel, masih gitu baik. Dia pulang pasti bini ngomel, mak kamu pulang mulu, paling sana deh. Oh gitu, kita mah nyantai baik. Itu indah sebetulnya. Ini nikmat dari Allah, nggak bisa dibayar berapapun, nggak bisa. Makanya sebuah kenikmatan yang harus kita pertahankan.